Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6 hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat untuk belajar? Oke, sebelum kita memulai belajar, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, minggu lalu kalian sudah mengerjakan penilaian harian untuk materi surah Al-Alaq. Minggu ini kita pindah materi ke surah Al-Qadar. Ada yang sudah tahu apa itu surah Al-Qadar? Mari kita bahas bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran pada materi surah Al-Qadar ini yaitu kalian diharapkan dapat membaca surah Al-Qadar secara baik dan fasih, mengartikan surah Al-Qadar dengan baik dan benar, menghafal surah Al-Qadar, menjelaskan isi kandungan surah Al-Qadar, dan mengamalkan isi kandungan surah Al-Qadar dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian tahu tentang surah Al-Qadar? Mari kita bahas bersama-sama ya. Mengenal surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar artinya kemuliaan. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Qadar merupakan surat ke-97 di dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar diturunkan sesudah surah Abasa. Kata Al-Qadar diambil dari ayat pertama surah ini. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Qadar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Diulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ayat ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ayat kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Itulah tadi bacaan surah Al-Qadar. Kalian sudah bisa membacanya? Setelah tadi kita membaca lafaz dari surah Al-Qadar, maka sekarang kita akan mengartikan surah Al-Qadar tersebut. Ayat pertama artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ayat kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat ketiga, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat keempat, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan ayat terakhir, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Setelah kita memahami arti dari surah Al-Qadar, sekarang kita memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Ayat pertama menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Pada waktu Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dalam 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ayat-ayat Al-Quran kemudian diturunkan secara bertahap sesuai konteks dan keadaan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril.
Surah pertama yang diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang telah kita bahas pada bab pertama. Lalu, ayat kedua menjelaskan tentang satu malam yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an ke dunia. Disebut malam apa? Malam turunnya Al-Qur'an ke dunia yaitu Nuzulul Qur'an. Malam tersebut menandakan bahwa memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Lalu, ayat ketiga menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Amal yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada amal yang dilakukan selama 1000 bulan. Berapa lama 1000 bulan? Menurut para ahli, yaitu sekitar 83 tahun 4 bulan. Lama ya, kita belum tentu hidup selama itu ya. Itulah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Lalu, di ayat keempat, surah Al-Qadar menjelaskan malam Lailatul Qadar terdapat banyak berkah, sehingga para malaikat turun ke dunia. Para malaikat itu senang turun ke dunia ketika Al-Quran dibaca pada waktu Lailatul Qadar. Maka kalau kita mau dapat pahala yang banyak, kita harus meraih malam Lailatul Qadar, yaitu yang terdapat pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Dan yang terakhir, ayat kelima menjelaskan bahwa kesejahteraan pada malam itu disebabkan setan tidak mampu melakukan perbuatan buruk atau melakukan gangguan kepada manusia. Sampai sini kalian bisa memahaminya? Setelah kita memahami arti dan isi kandungan surah Al-Qadar, tadi kita menyebut ada malam Lailatul Qadar dan malam Nuzul Quran. Apa ada yang tahu perbedaannya? Mari kita bahas bersama-sama. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana maksudnya? Amal yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada amal yang dilakukan selama 1000 bulan. Subhanallah ya. Beberapa keutamaan lain dari malam Lailatul Qadar yaitu para malaikat turun pada malam tersebut membawa keberkahan dan rahmat, serta setan tidak bisa bertingkah jahat pada malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut ditetapkan takdir ajal dan rezeki, keselamatan dan rahmat bagi yang menghidupkan Lailatul Qadar di masjid. Lalu, apa malam nuzul Quran? Malam nuzul Quran adalah malam turunnya Al-Quran pertama kali. Dan ini tidak terjadi pada malam-malam lain. Kitab suci Al-Quran diturunkan bukan untuk Nabi Muhammad sendiri, tetapi untuk menjadi pembeda antara hak dan batil, juga menjadi petunjuk bagi umat muslim. Ternyata, malam Lailatul Qadar dan malam Nuzul Quran memiliki keutamanya masing-masing ya. Dan persamaannya adalah dua malam ini terdapat pada bulan Ramadan. Jika malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal-tanggal ganjil seperti malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Sedangkan nuzul Quran terdapat pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Sampai sini materi Ibu mengenai surah Al-Qadar. Kalian bisa memahaminya? Jika ada pertanyaan bisa japri ke Ibu langsung ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.